10101191407. Saya dari kelompok IPT 3C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum ilmu pemuliaan ternak berupa perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Pendahuluan. Heritabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur keragaman total fenotip yang disebabkan adanya keragaman genetik aditif. Nilai heritabilitas menunjukkan korelasi ragam fenotip dan ragam genetik suatu ternak. Semakin tinggi nilai heritabilitas suatu individu, maka akan semakin tinggi sifat yang diperoleh setelah seleksi ternak. Perhitungan heritabilitas pada bobot sapi Bali diperlukan pada saat akan melakukan proses seleksi dan rancangan perkawinan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu genetik dari sapi Bali. Heritabilitas dalam proses pemuliaan ternak sapi Bali berperan sebagai prediktif yang dapat mengungkapkan keandalan dari nilai fenotip sebagai panduan untuk nilai pemuliaan. Korelasi genetik merupakan hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain yang disebabkan karena adanya ekspresi sifat oleh gen. Korelasi genetik disebabkan karena adanya gen-gen yang mengaruhi lebih dari satu sifat atau pleitropi. Proses pemuliaan ternak sapi Bali sangat memerlukan nilai korelasi genetik yang bertujuan untuk melibatkan sejauh mana hubungan antara bobot lahir dan bobot dewasa, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu kriteria seleksi pada ternak sapi Bali. Repeatabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur performa ternak dari produksi pertama hingga produksi selanjutnya berdasarkan individu. Repeatabilitas dapat meliputi semua pengaruh genetik ditambah dengan faktor lingkungan yang bersifat permanen. Proses pemuliaan sapi Bali memerlukan perhitungan dari nilai repeatabilitas untuk menaksir nilai maksimum yang dapat dicapai heritabilitas, menaksir kemampuan produksi dalam masa produksi sapi Bali, dan meningkatkan ketelitian seleksi sapi Bali. Selanjutnya tujuan dari praktikum perhitungan parameter pemuliaan ternak yaitu untuk memahami mengenai parameter genetik dan mengetahui bagaimana cara perhitungan parameter pemuliaan ternak yang berupa heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta faktor yang berpengaruh terhadap pemuliaan ternak dan bagaimana meningkatkan produksinya. Mengetahui kegunaan dari setiap parameter ternak secara aplikatif. Manfaat dari praktikum ilmu pemuliaan ternak adalah menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pemuliaan ternak, beserta parameter pendukungnya yang berupa heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Hasil dan pembahasan. Di suatu peternakan sapi Bali memiliki bobot lahir rata-rata 16,31 dan bobot dewasa rata-rata 337,30. Dari banyaknya sapi yang ada di peternakan tersebut, 4 ekor sapi pejantan dikawinkan dengan masing-masing 5 ekor betina dan menghasilkan keturunan sebagai berikut. Rekapitulasi data heritabilitas bobot lahir sapi Bali dengan keterangan N titik sama dengan 20, S sama dengan 4, NI sama dengan 5, dan K sama dengan 5. Diperoleh perhitungan sebagai berikut. FK sama dengan kurung buka Y titik kurung tutup kuadrat per N titik dihasilkan 5308,25. Selanjutnya jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. JKS memiliki rumus sigma I YI kuadrat per NI kurangi FK dihasilkan 1,7918. Jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. JKW memiliki rumus sigma I sigma K Y kuadrat IK kurangi sigma I YI kuadrat per N dihasilkan 32,392. Selanjutnya derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS memiliki rumus S kurangi 1 sama dengan 3. Derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW memiliki rumus N titik kurangi S sama dengan 16. Selanjutnya kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. KTS memiliki rumus JKS per DBS dihasilkan 0,5972. Selanjutnya kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. KTW memiliki rumus JKW per DBW sama dengan 2,0245. Kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau kuadrat W sama dengan
2,0245. Selanjutnya kuadrat tengah harapan antar pejantan atau tau kuadrat S. Tau kuadrat S memiliki rumus KTS kurangi KTW per K, dihasilkan min 0,2854. Heritabilitas bobot lahir sapi Bali memiliki rumus H kuadrat sama dengan 4 tau kuadrat S per tau kuadrat S plus tau kuadrat W, dihasilkan min 0,65654. Berikut daftar didik ragam heritabilitas bobot lahir sapi Bali. Dilanjutkan pembahasan. Heritabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar induk menurunkan sifat kepada keturunannya. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai heritabilitas yang diperoleh pada bobot lahir sapi Bali adalah min 0,65. Nilai tersebut tergolong sangat rendah. Nilai heritabilitas negatif dapat disebabkan adanya metode statistik yang digunakan dalam proses pemulihan ternak tidak tepat sehingga tidak dapat memisahkan ragam genetik dan ragam lingkungan secara efektif, serta adanya kesalahan dalam pengambilan data. Dilanjutkan rekapitulasi data heritabilitas bobot dewasa sapi Bali dengan keterangan N titik sama dengan 20, S sama dengan 4, NI sama dengan 5, dan K sama dengan 5. Diperoleh perhitungan sebagai berikut. Faktor koreksi atau FK memiliki rumus kurung buka Y titik titik kurung tutup kuadrat per N titik, dihasilkan 1336155,5. Jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS memiliki rumus sigma I kuadrat per NI kurangi FK sama dengan 931048,041. Jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW memiliki rumus sigma I K Y kuadrat IK kurangi sigma I kuadrat per N sama dengan 9231,40228. Dilanjutkan derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS memiliki rumus S kurangi 1 sama dengan 3. Derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW memiliki rumus N titik kurangi S sama dengan 16. Selanjutnya kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. KTS memiliki rumus JKS per DBS, dihasilkan 310349,346. Selanjutnya kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. KTW memiliki rumus JKW per DBW sama dengan 576,962. Dilanjutkan kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau tau kuadrat W sama dengan 10,20. Dilanjutkan kuadrat tengah harapan antar pejantan atau tau kuadrat S. Tau kuadrat S memiliki rumus KTS kurangi KTW per K, dihasilkan 6195,447. Selanjutnya heritabilitas. Heritabilitas memiliki rumus kuadrat sama dengan 4 tau kuadrat per tau kuadrat S plus tau kuadrat W sama dengan 3,963. Berikut daftar didik ragam heritabilitas bobot dewasa sapi Bali yang diperoleh data dari perhitungan di atas. Selanjutnya pembahasan. Nilai heritabilitas pada bobot dewasa sapi Bali adalah 3,96. Nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor gen aditif dan non aditif serta faktor lingkungan.
Dilanjutkan dengan pendugaan nilai korelasi genetik bobot lahir sapi Bali dan bobot dewasa sapi Bali dengan keterangan sebagai berikut. A sama dengan bobot lahir sapi Bali 1, B sama dengan bobot dewasa sapi Bali 1, N titik sama dengan 20, S sama dengan 4, NI sama dengan 5, K sama dengan 5, tau kuadrat SX sama dengan min 0,285443233, tau kuadrat SY sama dengan 6195,47685. Diperoleh perhitungan sebagai berikut. Faktor koreksi memiliki rumus yaitu kurung buka X titik titik kurung tutup kurung buka Y titik titik kurung tutup per N titik. Diperoleh 44916,95. Selanjutnya jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS. JHKS memiliki rumus sigma I XI kali YI per NI kurangi FK sama dengan min 333.692,57. Selanjutnya jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW. JHKW sama dengan sigma I sigma K XIK YIK kurangi sigma I XI kali YI per N. Diperoleh nilai min 47,227. Selanjutnya derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS memiliki rumus S kurangi 1 sama dengan 3. Selanjutnya di derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW memiliki rumus N titik min S N titik kurangi S sama dengan 16. Selanjutnya hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS. HKRS sama memiliki rumus JHKS per DBS dengan hasil min 111.230,85. Selanjutnya hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW. HKRW sama memiliki rumus JHKW per DBW dihasilkan min 2,95. Hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau KOFW dihasilkan min 2,95. Selanjutnya hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau KOFS memiliki rumus HKRS kurangi HKRW per K diperoleh min 22245,58. Diperoleh korelasi genetik atau RG dengan rumus 4 COF-S per akar 4 tau kuadrat SX kali 4 tau kuadrat SY diperoleh min 0,6289595. Berikut daftar sidik ragam korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot dewasa 1. Dilanjutkan pembahasan. Korelasi genetik merupakan hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain yang disebabkan karena adanya ekspresi sifat oleh gen. Contoh nilai korelasi genetik yaitu min 1 dan 1 sampai 1. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai korelasi genetik antara bobot lahir dan bobot dewasa bernilai positif dalam rentang yaitu 0,63. Korelasi genetik yang didapatkan dari hasil perhitungan termasuk dalam kategori positif tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan antara bobot lahir dan bobot dewasa di mana bobot lahir menentukan bobot dewasa sapi Bali. Faktor yang mempengaruhi korelasi genetik bernilai positif yaitu pengaruh gen dan lingkungan. Selanjutnya pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir dengan keterangan sigma Y kuadrat IJ sama dengan
34 30 156,093. Selanjutnya M titik sama dengan 30, MI sama dengan 3, N sama dengan 10, K sama dengan 3, Y titik sama dengan 10133,24, YI kuadrat per MI sama dengan 3426037,935. Berikut perhitungannya dengan rumus R sama dengan sigma X Y min kurung buka sigma X kurung tutup kurung buka sigma Y kurung tutup per N per akar sigma X kuadrat min kurung buka sigma X kuadrat per N kurung tutup kali sigma Y kuadrat min kurung buka sigma Y kuadrat per N kurung tutup, diperoleh hasil min 6,7591989. Dilanjutkan dengan pembahasan. Nilai repeatabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur performa ternak dari produksi pertama hingga produksi selanjutnya berdasarkan individu. Repeatabilitas dapat meliputi semua pengaruh genetik ditambah dengan faktor lingkungan yang bersifat permanen. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa repeatabilitas antar kelas yang diperoleh adalah min 6,75. Nilai tersebut tergolong jauh dari rentang nilai repeatabilitas. Repeatabilitas negatif disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kesalahan pengambilan data, metode yang digunakan dalam perhitungan repeatabilitas kurang tepat, serta adanya keragaman genetik dan keragaman lingkungan ternak sapi Bali. Nilai repeatabilitas negatif juga dipengaruhi oleh rendahnya pengaruh genetik aditif dan keragaman lingkungan yang temporer besar. Selanjutnya, pendugaan nilai repeatabilitas dalam sapi dewasa. Diperoleh perhitungan sebagai berikut. Faktor koreksi atau FK. FK memiliki rumus kurung buka Y titik kurung tutup kuadrat per M sama dengan 3422751,76. Selanjutnya jumlah kuadrat antar individu atau JKB. JKB memiliki rumus sigma I YI kuadrat per MI kurangi FK, diperoleh 7404,33. Selanjutnya jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW. JKW memiliki rumus sigma I sigma JY kuadrat IJ min sigma I YI kuadrat per MI, diperoleh 4118,15. Dilanjutkan derajat bebas antar individu atau DBW. DBW memiliki rumus N kurangi 1 sama dengan 9. Selanjutnya derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW. DBW memiliki rumus N kurung buka MI min MI kurangi 1 kurung tutup sama dengan 20. Selanjutnya kuadrat tengah antar individu atau KTB. KTB memiliki rumus sama dengan DKB per DBB, diperoleh nilai 822,70. Selanjutnya kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW. KTW memiliki rumus JKW per DBW, diperoleh 205,90. Dilanjutkan kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau kuadrat B, diperoleh 205,9. Kuadrat tengah harapan antar individu atau kuadrat W milik kuadrat
memiliki rumus KTB kurangi KTW per K, diperoleh hasil 265,59. Selanjutnya repeatabilitas. Repeatabilitas memiliki rumus tau kuadrat B per tau kuadrat B plus tau kuadrat W, diperoleh 0,499623 979. Berikut daftar sidik ragam repeatabilitas dalam bobot sapi dewasa Bali. Pembahasan. Nilai repeatabilitas dalam kelas diperoleh yaitu 0,49. Hasil tersebut sesuai standar repeatabilitas bobot dewasa sapi Bali. Repeatabilitas tersebut kategori tinggi. Nilai repeatabilitas yang tinggi dapat digunakan untuk memprediksi produksi berikutnya secara akurat. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai heritabilitas bobot lahir yaitu min 0,65, heritabilitas bobot dewasa 3,96, korelasi genetik bobot lahir dan bobot dewasa 0,63, repeatabilitas antar kelas diperoleh min 6,75 dan repeatabilitas dalam kelas 0,49. Sekian penjelasan praktikum berupa heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.